Nah, ketika kita melihat daripada sosok beliau, dia memang pintar, tapi goblok memanfaatkan kepintarannya itu sendiri. Nah, pas nyampe sini, Rocky Gerung ya, itu dungunya sudah mulai nampak merusak esensi daripada acara ini. Jadi sopan santunnya digunakan, pintar boleh, goblok jangan. Oke. Di UGM itu ada ke UGM-anan. Jadi kata-kata mohon maaf sekali, bodoh, dungu, body shaming itu tidak boleh. Saya tidak suka. Itu kita punya nilai-nilai Pancasila ke UGM-anan. Iya, saya terima kritikmu. Sejauh saya mengkritik manusia, saya nggak pernah kritik manusia. Ya saya bilang dungu itu adalah presiden, bukan Jokowi. Yang saya bilang tolol itu adalah Bahlil sebagai menteri. Kalau saya nggak boleh memaki-maki, berarti nggak boleh ada yang memuji-muji. Memaki dan memuji itu deskripsi dalam politik. Rocky Gerung maki-maki terus. Loh, Anda muji-muji terus. Buset dah. Halo Sobat Sipil Tanah Air. Kembali lagi di Bacot Gamers. Ngebacot ala gamers. Kali ini kita akan dengarkan kuliah akal sehat dari Rocky Gerung yang membuat dirinya dikritik oleh mahasiswa di Jawa Timur dan juga mahasiswa UGM, calon bibit termul yang tidak suka kritik tajam dan keras Rocky Gerung yang kerap ia lontarkan terhadap penguasa. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Tepuk tangan dong buat Bung Rocky. Selamat sore Bung Rocky. Apa kabar kamu? Sehat. Jurusan apa? Ekonomi. Namamu siapa? Alfi. Semester berapa? Semester Semester? 7. Mau DO semester berapa? Bentar lagi Deo. Iya. Ini kita kedatangan tamu luar biasa. Ini teman-teman mahasiswa Jawa Timur, mana suaranya? Kalian kasih ultimatum. Dalam 5 menit, Anies nggak datang, presidennya kita ganti. Gimana teman-teman? Semuanya sangat semangat ketika Bung Rocky datang. Semuanya sangat menerima kedatangan Bung Rocky. Boleh dong disapa teman-teman mahasiswa kita. Ini ada berapa kursi? 1, 2, 3, 4. Oke. Saya di sini ya. Silahkan. Anies sebelah mana nanti Anies? Oke. Caimin sebelah mana Caimin? Pak Mahfud sebelah mana? Ganjar nggak saya tanya. Ganjar udah saya tanya kemarin di Makassar. Prabowo sebelah mana Prabowo? Gibran? Oke, nanti saya ambil alih kamu, terus kamu. Gak apa-apa Bung Rocky. Nih teman-teman langsung semangat semuanya. Benar kan teman-teman? Mana semangatnya? Semuanya sampai berdiri-diri karena antusiasmenya tinggi. Oke, ada pertanyaan. Ajuin 2 pertanyaan. Silakan. Iya. Depan, lari depan. Mic-nya mati, Bu. Oke, sini Pak. Ini nih. Cek. Di sebelah atas Pak. Cek lu. Sebelah atas Pak. Pak, sebelah kanan Pak. Halo. Bung Rocky atas aja Bung, Mana? Ini Pak. Ini. Oke Pak. Ini Pak. Bung Rocky. Ini Pak.
Saya tahu lebih banyak dari Google. Yang Google nggak bisa jawab, pasti saya jawab. Tanya aja. Oke, baik. Tes. Suara saya masuk ya? Ya. Oke, baik. Bung Rocky, saya mau tanya ini, Bung Rocky. Jadi, saya mau melihat ini. Keras, kayak yang keras. Tes. Oke, masuk ya teman-teman semuanya ya. Jadi saya ingin meminta pendapat Bung Rocky, meminta penjelasan lah. Sebenarnya apa yang terjadi terhadap budaya kita? Kenapa? Karena gini, saya melihat bahwa kita semua tahu bahwa MK telah memutuskan bahwa ada masalah terkait putusan 90 terkait syarat cawapres. Tapi survei dari indikator di awal bulan November masih mengatakan bahwa masyarakat melihat itu bukanlah suatu masalah hukum, tidak mencederai demokrasi. Sebenarnya apa yang terjadi pada masyarakat kita? Kenapa sudah dikatakan ini cacat secara etika, tapi masyarakat kita masih mendukung? Apa yang terjadi pada masyarakat kita? Apakah rasa demokrasi itu sudah begitu mundur sehingga kemudian mereka masih menganggap bahwa salah satu paslon ini tidak mencederai paslon yang lain? Terima kasih. Apa tuh indikator? Surveinya ini dari Burhan Muhtadi. Lembaga surveinya Burhan Muhtadi. Ini indikator merilis survei di awal Oktober bahwa mengatakan bahwa Oh, itu salah. Indikator artinya ini dasar untuk bermain kotor. berarti bagian yang cacat ini akan mencerai semuanya ya, Bung? Gimana? Kan ini kan ada dua orang sepasang. Kan salah satu pasangannya cacat hukum. Apakah mencederai juga, berpengaruh juga terhadap pasangan yang tidak cacat secara hukum ini? Ya, indikator yang menciderai watak demokrasi. Nggak boleh ada pernyataan semacam itu. Kan lembaga survei dimaksudkan untuk menuntun pikiran-pikiran kritis, pikiran etik, karena bangsa ini ada di dalam kesulitan etik. Nah, justru mereka menambah kesulitan itu. Nah, itu namanya bodoh, salah. Namanya tolol, salah. Namanya goblok, salah. Namanya Dungu. ya, betul, dungu. Bung, terakhir Bung. Tapi kan Tunggu, ini siaran langsung ya? Belum kan? Saya juga nggak tahu. ini live show, di share langsung nggak nih? Kalau bukan siaran langsung saya nggak mau ngomong. Terima kasih ya. Naik aja, ini panggung bebas, siapapun boleh naik di sini buat ngoceh. Yuk, siapa? Naik. Ngoceh aja dari situ. Nih, ambil nih. Mati. Kasih dia mic, ngomong. Cek 1 2. Halo. Ini Pak. Halo. Cek. Selamat sore, Pak Rocky Gerung. Ya, saya tahu nih sore. Oke, saya mau bertanya Pak Rocky terkait dengan apa yang terjadi beberapa hari ke belakang ini yang di GBK. Ini kan seberapa dungunya calon presiden tahun 2024 yang mana di dalam undang-undang pemilu tidak boleh pejabat administrasi negara menunjukkan keterpihakannya dalam satu calon presiden. Seperti itu. Terima kasih. Kamu salah lagi kamu. Ini soal abdesi kan? Ya dia berhak abdesi. Abdesi itu artinya aparat pengabdi istana. Masuk Pak. Ini masuk Pak.
Cek, low. Ya, 3 menit lagi. Anies nggak datang, bubar. Oke, selamat sore buat Ya, suruh dia telepon ke sini, bahwa dia lagi macet. Kan udah dapat for rider, masa masih macet? Ya. Ayo, siapa lagi mau ngoceh? Cek, low, cek, low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Di mana? Ini Pak. Cek, low. Ini. Bung. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Iya, atas iya. Pak. Ya suka-suka deh dimanapun suaramu terdengar ya. Main. Ini Pak. Ini Pak. Ya Allah. Ini. Yang pakai topi. Ini yang pakai topi. Udah saya nggak tahu di mana ya suaranya. Gantian Pak. Yang di atas dulu Pak. Sebelah kiri Pak. Sebelah kiri, Pak, sebelah kiri. Ya. Ini Pak. Ini yang pakai peci, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iya, yang sebelumnya kepada Selamat sore Bapak Rocky Pak Gerung. yang Iya, telah hadir di Jawa Timur kali ini. Saya di sini sebagai mahasiswa Jawa Timur ingin bertanya, karena tadi Bapak Rocky Gerung mengatakan bahwasanya abdi negara, abdi istana, abdi negara seperti itu. Lalu bagaimana kita ini untuk itu kan calon presiden gitu kan? Kenapa kok bisa dikatakan sebagai abdi negara seperti itu? Sedangkan kita sebagai semuanya ini kan bisa mencalonkan sebagai calon presiden seperti itu. Terima kasih. Oke, seperti itu. Yang lain. Bung, cek, Pak, cek, low. Bung, Cek. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rocky, yang dungu, Bung Rocky dungu. Halo, Bung Rocky. Ya. Cek. Agak keras. Dungu, Dungunya agak keras dungunya. Dungu, di sini dungu. Iya, di sini, agak Pak. keras di sini. Yang mana? Yang bilang dungu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Pak Rocky. Ya. Halo, di sini Pak. Saya mau menanyakan, ini sudah lewat 5 menit Pak. Kata Bapak tadi kalau Anies Baswedan datangnya kurang lebih dari 5 menit, itu diganti saja. Jadi Ini sudah lewat dari 5 menit Pak. terus Kalau saya pribadi, saya lebih setuju kalau Bung Rocky jadi presiden. Oke. Bung, sini, Bung. Oke, sekian, terima kasih Pak. Bung. ya. Saya udah presiden akal sehat. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifi Akbar. Saya dari Universitas Wijaya Kusuma, Fakultas Pertanian. Nah, saya mau tanya terhadap Bang Rocky. Universitas Wijaya Kusuma, Nggih. Fakultas Pertanian. Pertanian. Oke. Yang saya mau tanyakan ialah dengan yang kita tahu saat ini status Bang Rocky Gerung sebagai tersangka, apa yang memotivasi Bang Rocky Gerung itu tetap berani bersuara dan itu juga bisa memberikan contoh bagi teman-teman kita semua agar tetap berani untuk bersuara secara akal sehat. Lah, secara yang kita tahu sekarang bahwasanya status Bang Rocky sekarang itu sebagai tersangka. Lah, apa yang memotivasi Bang Rocky Gerung itu tetap berani untuk bersuara? Terima kasih. Ya karena ada sekian banyak massa di ruangan ini yang akan melindungi saya kalau saya jadi tersangka. Kira-kira berapa orang di sini yang hadir nih? 6.000. Orang Solo berapa orang? Hanya 1 orang Solo pasti di sini. Karena 1 memang artinya Solo. Oke, yang lain. Bung,
Tadi Anies habis WA saya, dia minta maaf karena lagi macet di situ. Cek. Ini saya bacain ya WA-nya ya. Dengerin WA-nya Anies tadi nih. Brengsek banget trafiknya. Rok, bilangin mahasiswa gue minta maaf karena akan terlambat kira-kira 7-8 menit. Oke. Cek. Yang brengsek itu lalu lintas. Nggak ada soal. Kalau yang brengsek lalu lintas pikiran itu berbahaya buat bangsa. Halo, dari Bung Rocky. Hey, lihat di sini ya. Udah. Bung, Mana lagi? Dungu, yang Dungu di sini Dungu. Dari sini, Bu. Halo, Dungu. Halo. Oke, Dungunya di situ. Oke. Di sini ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Setelah ini saya pulang. Oke, kepada Bung Rocky pada saat sekarang tentunya teman-teman sangat mengenal daripada sosok beliau ya kan? Oke, sangat mengenal daripada sosok beliau. Nah, ketika kita melihat daripada sosok beliau, dia memang pintar, tapi goblok memanfaatkan kepintarannya itu sendiri. Dengan apa? Dengan apa sih? Dengan apa? Dengan apa? Tentunya teman-teman tidak akan liar dari perkataan sopan santun itu bahasa tubuh. Nah, di dalam pikiran yang disopan santunkan adalah kemunafikan, betul? Nah, pas nyampe sini Rocky Gerung ya, itu dungunya sudah mulai nampak merusak esensi daripada acara ini. Ini pikiran paling pinter di kalangan kaum dungu. Bukan Pak ya. Jadi berbicara sopan santun langsung di depan mahasiswa Jawa Timur khususnya angkat kaki masa cocok? Enggak kan? Jadi sopan santunnya digunakan, pinter boleh, goblok jangan. Oke, itu pernyataan paling bagus. Saya kasih nilai A-. A untuk pengetahuan, minus untuk kedunguan. Saya nggak mungkin angkat kaki di Istana Solo. Cek. Baik. Ya, angkat kakinya di depan ini nih, di depan yang nggak bisa dalam pemerintahan nih dia. Beraninya hanya di sini kalau beliau ini. Beraninya dia hanya di sini tentunya ya. Dia sangat berani kalau di depan mahasiswa. Tentunya retorika yang dipakai oleh Rocky Gerung, saya pun bisa saudara-saudara. Oke lah, lanjut. Tadi dia bilang, saya tersangka karena kurang ajar di depan Jokowi itu. Tapi saya nggak mungkin kurang ajar di depan kamu. Pak, saya tantang sampean diskusi sama saya sebelah sana. Astagfirullah. Oke. Lanjut. Tolong siapin bandrek. Ayo. Gimana Pak? Oke, yang lain masih ada. Kalau semisal Bung Rocky nggak siap diskusi dengan saya, suruh kelarin aja ya nggak? Baik, Bung Rocky. Gimana? Tes. Bung Rocky di sebelah sini. Oke, di siap. depanmu itu Salam ada- hormat saya, Bung Rocky. Iya. Bung Rocky. Ya nanti kita diskusi nanti. Oke, siap. Yang lain masih ada yang mau ngoceh. Bung Rocky di belakang. Sini, di belakang Bung. Anda. Daulat itu absolut ada pada saya. Saya kehilangan kedaulatan, saya berhenti jadi rakyat. Jadi dia wakili 5 tahun, artinya selama 5 tahun saya bukan rakyat. Karena identitas primer saya hilang. Bayangin ketololan anggota DPR. Yang dia wakili adalah kepentingan rakyat selama 5 tahun, bukan kedaulatannya. Tolol. Ini standar. Jadi kita dari awal tidak memfilter anggota-anggota DPR ini.
dia kita pilih karena dia mengemis suara kita pada waktu itu. Begitu dia jadi anggota DPR, dia jadi tuan. Buat kita ketemu dia mesti daftar lewat asistennya, lewat staf ahlinya tuh. Lo pada waktu pemilu anggota DPR itu datang ke Jogja itu minta ngemis suara. Dia pengemis tadinya. Tiba-tiba jadi tuan dan mengklaim saya beri dia kedaulatan. Dia wakili kedaulatan kami. Gak ada. Tidak boleh kedaulatan itu, bahkan di ijon pun gak akan saya berikan. Karena itu adalah identitas eksistensial dari warga negara. Jadi, kalau dia daulat, yang tidak berdaulat adalah negara. Itu konsekuensinya. Lain kalau dikatakan negeri ini berbasis pada kedaulatan negara. Ah, boleh. Yang tidak berdaulat ya warga negara. Tapi begitu warga negara berdaulat, yang lain tidak boleh berdaulat. Gak mungkin kedaulatan itu dibagi. Negara mempertahankan kedaulatan secara teritorial dari serangan asing, itu pengertiannya. Hanya demi keamanan teritorial, negara mengklaim kami negara yang berdaulat. Secara filosofi kacau keterangan itu. Kalau negara berdaulat, maka rakyat tidak berdaulat. Karena itu mesti diterangkan adverbianya. Daulat rakyat itu final, absolut. Daulat negara itu tergantung kondisi politik. Kalau ada serangan asing, maka kedutaan negara mesti buat apa? Ya buat melindungi kedaulatan rakyat. Sekuensi berpikirnya begitu, standar. Tapi itu hanya bisa kita pahami kalau fakultas hukum betul-betul paham tentang teori hukum. Tapi banyak lulusan fakultas hukum, bahkan di UI, UGM, yang tidak paham tentang hukum. Dia paham tentang undang-undang. Kan yang diajarkan adalah undang-undang, bukan hukum. Karena itu ganti aja fakultas hukum jadi FUU, Fakultas Undang-Undang. Bacanya FU. FU. FA. FA. FU, FA, FA. Fakultas Undang-Undang, fuck you. Tadinya saya mau edit, tapi dosen kalian bilang nggak usah diedit, bro. Terima kasih yang terhormat MC, moderator, dan Bapak Rocky Gerung. Ya, teman-teman, Bapak Rocky Gerung ini sangat kontroversial menurut saya. Ini kan member bebas ya, boleh saya tidak setuju dengan pendapat Bapak. Oh ya, perkenalkan, nama saya dari mahasiswa MHBK semester 1. Nama saya Mata Lintang Yunanjalu. Seperti yang kita ketahui dulu, saya menyimak Pak Rocky sejak terkenal ada yang bahwa kitab suci itu fiksi, seperti itu ya, dan fiktif, dan itu sudah banyak yang gagal paham dan sudah diterangkan mereka itu kelihatannya salah, presumption falasinya, karena Pak Rocky Gerung sudah memberikan prekondisi sebelumnya bahwa dinampakkan fiksi itu adalah memberikan imajinasi yang bisa menjadi nyata, seperti itu, walaupun tidak ada di kamus. Karena Bapak memang punya otoritas, Bapak pintar, profesor, doktor, seperti itu, maka memang bebas untuk memberi interpretasi sendiri. Kalau saya tidak berani, Pak, membuat interpretasi sendiri tentang kata-kata atau kata hukum dan lain-lain, tidak berani. Kemudian yang ini ada permintaan dari saya, apakah nanti bisakah Bapak Rocky Gerung memberikan saya nomor WA? bukan nomor WA Bapak, tapi nomor WA-nya Bapak Rismon Sianipar. Karena pada waktu itu beliau mengejek Pak Andi, itu mengatakan MBA-nya online dan tidak kuliah. Padahal saya juga dari UT, Pak. Saya online juga. Saya online dan saya mempunyai ijazah dari UT. Dan saya punya legal standing untuk mempertanyakan sebelum mungkin saya akan memperkarakan atau seperti apa, karena di UT itu online dan memang seperti itu.
Selanjutnya, mohon maaf, dan di UGM ini Bapak, kita memiliki buku pegangan relasi sehat, mohon maaf. Jadi saya tidak sependapat dengan kata-kata yang umpatan itu baik, walaupun ada tempatnya tertentu, tapi di UGM itu ada ke UGM-anan. Jadi kata-kata mohon maaf sekali, bodoh, dungu, body shaming itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tolong dicarikan kata-kata yang lain, karena di sini banyak anak-anak muda yang sedikit jar, mohon maaf. Saya tidak suka. Itu kita punya nilai-nilai Pancasila ke UGM-anan. Ubi societas ibis uis. Kita ini di Jawa, di Indonesia Nusantara, kita harus menjaga bahasa seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Yang tadi siapa nama kamu tadi yang bicara tadi yang kritik saya? Ya? Lintang namanya. Bintang semester berapa? Semester 1 di Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan ya. Oh, bisnis dan kenegaraan semester 1. Rencana DO semester berapa? Kenapa mesti ada rencana untuk selesai? Kenapa nggak ada rencana DO? Dua-duanya ada rencana. Karena kita terbiasa masuk universitas, fakultas itu mesti lulus. Padahal kalau cuma sekedar lulus, Anda nggak perlu masuk UGM. Datang aja pasar pramuka. Ya, saya terima kritikmu. Sejauh saya mengkritik manusia, saya nggak pernah kritik manusia. Ya, saya bilang dungu itu adalah presiden, bukan Jokowi. Yang saya bilang tolol itu adalah Bahlil sebagai menteri. Ya, sebagai calon pemegang jaket kuning UI, bukan Bahlil yang kalau ketemu saya bercanda-bercanda lain. Seandainya saya batalkan kata dungu, hapus dari kamus. Lalu kata pinter artinya apa? Semua kata itu ada pasangannya, ada bifurkasi. Dungu hanya disebut dungu karena kita memuliakan si pinter. Pinter disebut pinter karena kita mengingat kedunguan. Apa yang salah di situ? Dua-duanya ada deskripsi. Dungu artinya kekurangan kemampuan berpikir melalui prinsip-prinsip logical reasoning. Kalau saya terangin begitu panjang, maka saya bilang dungu. Pinter adalah kemampuan untuk mengkombinasikan semua variabel supaya terlihat ada argumen. Sama deskripsi, semuanya deskripsi. Kalau saya nggak boleh memaki-maki, berarti nggak boleh ada yang memuji-muji. Memaki dan memuji itu deskripsi dalam politik. Rocky Gerung maki-maki terus, ya Anda muji-muji terus. Kan di situ, ini gila negeri ini kan. Kata yang ada di dalam kamus kita mau dihapus. Buset dah. Ada dua kata di dalam kamus Webster, Oxford Advanced Dictionary yang disumbangkan oleh orang Indonesia. Dua kata. Satu adalah amok, emak, bahasa Inggrisnya itu. Anda baca semua kamus, kata amok itu kata yang disumbangkan oleh Indonesia ke dalam wacana narasi internasional. Ada peristiwa amok di Pati, Anda mau hilangin kata itu? Saya nggak suka ada amok. Loh, itu udah jadi terma internasional. Amok artinya kemarahan tiba-tiba yang kadangkala asal usulnya nggak jelas. Kata amok kita sumbangkan. Kata kedua yang kita sumbangkan dalam kamus bahasa Inggris adalah orang utan. Kata orang utan itu disebut di situ orang utan. Tinggal Anda yang belajar tentang hukum dan bisnis, satu waktu Anda akan terangkan mengapa hanya kata orang utan dan amok yang kita sumbangkan ke dalam bahasa Inggris itu. Apakah orang utan berperilaku amok juga? Oh iya, kalau dia kekurangan makanan. Jadi kita mesti lihat konteksnya apa itu. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Pikiran yang disopan santunkan itu namanya kemunafikan.